sebentar, tolong diisi. Dan sekarang kita menginjak hadis yang kedua. Dan untuk kedepannya insya Allah kita akan mempelajari 3 hadis untuk setiap pertemuan supaya lebih banyak dampaknya. Hadis yang kedua boleh dibaca oleh ibu-ibu, boleh dibaca oleh saya. Silakan. Nah, ini ada harapannya ini. Ya, wa an Abi Sa'id, silakan. Ada yang apa? Baca. Ya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri. Ini Hadis yang kedua. Hadis nomor 2 kita Bulughul Maram. Ya. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri. Udah ketemu, Bu? belum. Belum. Kola Rasulullah. Oh ini kan ada ininya. Innal ma'a tahurun. Sayun. Pausan ini paling mana pausan? Ini nomor 2, ini angka 2 ini. Itu masih pengenalan. Sudah ini angka 2 ini. Oke, sebelum cetakan warna warna biru ya. Itu halaman ke 11. Halaman 11. 11. Coba ya. Halaman 11, Bu. Yang cetakan bukunya biru itu halaman 11. Benar. Kalau yang cetakannya ini Tawdihul Ahkam halamannya 92. Karena sarahnya Yang ini 29. itu 29. Ya, silakan beda-beda lah. Anu eta mah ya halaman, Bu. Ya halaman. Iya. Tapi iya mah bahasa Arab Tapi ntar ada bumbu kita belum. Silas ulang kali. Masya Allah, berkah insya Allah. Kalau tidak kerepotan dengan halamannya. Hadis nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca. Barangkali ada yang berkenan membaca, silakan. Hah? Oh, baca. Ada yang baca, silakan. Ustaz kalau baca hadis dibaca asli kan? Ya, baca asli. Pakai tajwid. Wa an Abi Sa'idin Khudri radhiyallahu anhu qala dibaca qala aja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunazzisuhu syai'un akhrajahu salah satu wa sahhahu Ahmad. Segini kan? Ya, segitu aja. Itu hadis nomor 2. Ini harus diajar Ustaz baca ini soalnya nggak kayak baca Quran kan ya? Oh, iya. Baca selain Quran itu tidak perlu ditajwid. Harus asli gitu ya. Apa adanya aja. Jadi karena ini bukan Quran, tidak perlu pakai tajwid. Jadi baca standar. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un akhrajahu salasah wa sahhahu Ahmad. Hadis ini sahih ya. Dan dikenal sebagai hadis Bi'ru Bidoah. Ya, nama lain dari hadis ini hadis Bi'ru Bidoah, hadis tentang sumur Bidoah. Qala Ahmad hadis Bi'ru Bidoah sahih. Wa Tirmidzi hasan wa qad jawada Abu Usama hadzal hadis wa qad rawiya an Abi Sa'id wa ghairuhu min ghairi wajh. Jadi hadis ini banyak yang meriwayatkan. Imam Ahmad mengatakan hadis ini sahih, Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Dan beberapa perawi hadis mengatakan hadis ini jayyid. Ala kulli hal, hadis ini berkisar antara jayyid, hasan dan sahih. Tidak ada yang mendhaifkannya. Berarti ini hadis kuat dan boleh dijadikan sebagai landasan pijakan hukum. Sebentar kita memahami hadis dulu. Hadis itu kan yang paling top itu kan mutawatir.
hadis itu yang paling top itu hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang terpercaya dari sekelompok orang terpercaya yang mustahil mereka itu berdusta sama sekali, serta tidak ada penolakan dari siapapun. Ya, itu mutawatir. Ma rawahu jam'un an jam'in bitawaturin. Ya, yastahilu tawatuhum alal kadhib. Itu hadis mutawatir. Quran periwayatannya mutawatir. Diriwayatkan dari sekelompok banyak orang, yang mustahil satu di antara mereka itu berdusta. Quran itu hadir kepada kita dengan periwayatan yang mutawatir. Mutawatir itu kalau hujan deras itu hujan mutawatir namanya. Ya. Kalau kita lihat hujan, airnya banyak di mana-mana, itu hujan mutawatir. Artinya turun terus-terusan, banyak, lebat, dan tidak ada yang tempat yang tidak terkena. Itu namanya hujan mutawatir. Nah, di dalam ilmu hadis kita mengenal ada riwayat mutawatir. Al-Quran termasuk informasi yang sifatnya mutawatir. Diriwayatkan oleh ribuan sahabat, dari ribuan sahabat sebelumnya, dari Rasulullah SAW, hingga sampai kepada kita, yang dicetak pada zaman Utsman bin Affan atas usulan Umar bin Khattab kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq. Dicatatlah wahyu, dibukukan, dan dicetak banyak, diperbanyak hingga sampai ke kita. Nah, sampainya Quran ke kita dari Utsman bin Affan, dari Umar, dari Abu Bakar Siddiq, dari Rasulullah, itu terjadi secara mutawatir, bagaikan hujan deras. Yang mustahil ada yang berdusta atas nama Quran. Itu mutawatir. Dan di zaman Umar, Quran selain Qurannya dia dibakar. Khawatir ada orang yang menggunakan Quran lain selain Quran Umar. Karena Quran lain selain Quran Umar itu bercampur isinya. Ada catatan kaki di situ, ada tafsiran di situ, ada keterangan tambahan di situ. Maka di zaman Umar Quran itu dilarang ditulis apapun di dalamnya kecuali Quran saja. Maka hadirlah Quran Utsman bin Affan, lalu dikirim ke wilayah-wilayah Islam sampai akhirnya sampai ke Indonesia. Quran mutawatir. Ada hadis mutawatir. Ada hadis nanti ahad. Dan hadis mutawatir ahad itu juga ada derajat-derajatnya. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang jayyid, ada hadis yang dhaif, ada hadis yang maudhu, yang palsu. Hadis kursi itu pembagiannya beda lagi. Itu hadis kursi hadis dari Allah. Kalau hadis nabawi hadis dari Nabi SAW. Jadi wahyu dari Allah yang berupa Quran namanya Quran, wahyu dari Allah yang berupa hadis namanya hadis kursi. Itu bedanya Quran dengan hadis kursi. Nah, nanti ke depan kita akan menemukan keterangan hadis ini antara sahih, hasan atau dhaif. Jangan bingung kalau ketemu keterangan di kitab yang kita pelajari ini ada keterangan begitu. Karena memang setiap hadis ditakhrij sekaligus dijelaskan status hadisnya. Bagian kedua, hadis apa saja yang boleh dijadikan sebagai sumber hukum? Nah, itu kan masalah juga tuh. Hadis yang boleh dijadikan sumber hukum adalah pertama hadis sahih. Yang kedua hadis hasan. Baik sahih li ghairihi atau sahih li zatihi atau hasan li ghairihi atau hasan li zatihi. Tapi kepanjangan bahasanya. Udah aja hadis sahih, hadis hasan boleh dijadikan sumber hukum atau pijakan hukum. Adapun hadis dhaif atau hadis lemah, nah ini ulama berbeda pendapat Bu, hadis lemah ini berbeda pendapat ulama itu. Selain Imam Syafi'i, hadis dhaif dalam kurung hadis lemah tidak boleh dijadikan sebagai dasar hukum. Ini biar kita satu pemahaman dulu. Mungkin ibu-ibu ada yang backgroundnya dari Persatuan, dari Persis, ada yang background dari NU, ada yang background dari yang lain. Pasti akan
pasti akan iskal kalau kita tidak sepakati dulu bab ini. Minimal dalam pemahaman yang sama. Kalau enggak nanti dia ribut sendiri di situ. Jadi yang membolehkan hanya Imam Syafi'i. Nah, hadis dhaif itu yang membolehkan dijadikan sebagai sumber hukum Imam Syafi'i rahimahullah. Yang lain-lain mereka berpendapat hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai sumber atau pijakan hukum. Tetapi mereka sepakat hadis dhaif boleh dijadikan sebagai dasar hukum untuk akhlak dan motivasi. Ya, akhlak, adab, kemudian motivasi tentang menyemangati orang, tentang pahala yang banyak, tentang pahala yang sedikit dan sebagainya, boleh menggunakan hadis dhaif atau hadis lemah. Tapi tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Contoh yang paling nyata dalam kehidupan kita sehari-hari tentang kunut. Kata Imam Syafi'i, karena hadis kunut itu hadisnya dhaif, maka Imam Syafi'i karena pendapat dia hadis dhaif boleh jadi sumber hukum, maka bagi Syafi'iyah kunut itu sunnah. Bagi Syafi'iyah kunut itu sunnah. Karena pendapatnya walaupun kunut itu hadisnya dhaif, hadis dhaif boleh dijadikan dasar hukum. Imam-imam yang lain berpendapat bahwa hadis kunut yang dhaif tidak bisa jadi dasar hukum, maka mereka berpendapat tidak ada kunut di dalam subuh. Nah, jadi kita sekarang paham kenapa ulama beda, karena memandang derajat hadis pun mereka sudah beda menggunakannya. Gitu. Supaya kita tidak bergontok-gontokan. Oh, pantesan boleh di Syafi'iyah karena kata Syafi'iyah hadis dhaif boleh dipakai. Oh, yang lain kenapa nggak ada kunut? Karena orang lain berpendapat hadis dhaif tidak bisa dipakai sebagai hukum. Boleh dipakai sebagai penyemangat. Contoh apa hadis penyemangat contohnya? Manjada wajada itu bukan hadis. Bukan hadis. Kubul waton minal iman bukan hadis. Itu ulama. An-nazofah minal iman bukan hadis. Oh, bukan ya itu juga. Bukan hadis. Kemudian an-nisa imadul bilad bukan hadis. Jadi banyak hal-hal yang bukan hadis tapi dianggap hadis. Hadis dhaif itu kan dibilangnya lemah. Kalau dibilang lemah itu lemah dalam ini juga penting, pertanyaan penting, bagus. Kriterianya? Hadis lemah itu adalah hadis yang asalnya sahih tapi ditemukan perawi yang ada kekurangan. Kekurangan bidang apa? Kekurangan bidang hafalan atau sedikit tercederai akhlaknya. Dalam hal ini akhlak itu maksudnya kepercayaannya gitu. Contoh, Imam Bukhari itu kan orang yang paling ketat dalam menseleksi hadis sahih. Suatu hari beliau melihat ada perawi hadis marah hayam tapi terserius. Jadi hayam dikumpulin, ketika pare atau biji-bijian itu, ketika mau dilempar ke ayam terjadi. Jadi dia ngerjain ayam, Bu. Ngaheurean ayam. Kata para ulama, orang sok ngaheurean ayam teu bisa dicokot hadisnya. Tidak bisa dipercaya periwayatan hadis. Artinya hadisnya yang tadinya sahih akhirnya jadi lemah. Gitu. Atau ada perawi hadis yang tiba-tiba dia ragu hafalan hadisnya. Ini teh lafaznya gini atau gini, dia ragu. Nah, perawi hadis yang merasa ragu dengan kualitas hafalan hadisnya, otomatis hadis-hadis yang diriwayatkan jadi hadis lemah. Gitu. Jadi sekali lagi, hadis lemah adalah hadis sahih yang turun derajat karena ada kekurangan dari perawinya, baik hafalannya maupun integritasnya. Jadi ketat sekali. Umat Islam itu umat sanad. Umat Islam itu umat riwayat. Karena kalau tanpa sanad, tanpa riwayat, akan orang bebas mengatakan sesuatu tanpa sesuatu. Al-Islam ummatus sanad. Islam itu umat yang bersanad. Tanpa sanad, kata Abdullah bin Mubarak, kalau tanpa sanad, ilmu agama tanpa sanad, maka laqala masya'a man sya'a, akan bebas berbicara orang dalam agama tanpa ilmu, sekehendak dia
dan semau dia. Maka ada sanad itu untuk membatasi supaya orang tidak bebas berbicara masalah agama. Itu hadis dhaif. Jadi hadis dhaif itu hadis yang turun derajatnya dari sahih. Kata Imam Syafi'i boleh dipakai, alasannya sadoib lagi hadis. Pernah sahih. Pernah sahih. Cuma diketemukan rawinya ada yang turun derajat karena tadi hafalan nanti sok mabaliut, hafalan nanti sok ada kesalahan lafaz, diturunkan derajatnya dari sahih ke dhaif. Kalau ulama lain nggak pakai, tidak ada istilah sadoib lagi hadis. Dhaif mah dhaif, tidak pakai. Kalau Imam Ahmad ini ada jalan keluarnya. Kata beliau, kalau hadis dhaif dikuatkan oleh hadis lain yang di atas dhaif, maka hukum atau isi dari hadis itu menjadi kuat. Ada hadis dhaif, riwayatnya A. Ternyata di tempat lain ada hadis yang serupa, statusnya itu kuat, maka hadis dhaif ini keangkat jadi kuat dan boleh dijadikan sebagai hukum. Kan begitu. Mohon maaf Ibu, ini sedikit melenceng, tapi nggak apa-apa, ini pengetahuan saja, tidak usah dibahas di luar, khusus untuk pengajian, tapi sebagai ilmu saja. Imam Abu Hanifah menilai hadis tentang wali dalam nikah itu dhaif. Maka Abu Hanifah berpendapat nikah tanpa wali itu boleh. Abu Hanifah. Kita kan mazhab Syafi'i, tidak bisa. Tetapi ini jangan dibahas di luar. Di Mesir pernah ada acara TV, ustadznya Mamah Dedehna lah bahasa orang Indonesia, ngebahas hadis ini, geger se Mesir. Karena ada semacam opini nikah tanpa wali. Dulunya tahun berapa? Mesir pernah ramai. Itulah sensitifnya fikih. Jadi kalau fikih dijelaskan bukan di miliunya, bukan di tempat berkembangnya itu mazhab, akan runyam. Kita Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat dalam bab pernikahan bahwa keberadaan wali adalah rukun. Sebagaimana hadis la nikaha illa biwaliyin wala syahidai adlin. Tidak ada pernikahan tanpa adanya wali dan saksi. Barang siapa yang menikahkan bila wali wala syahid fanikahu habatilun seperti 3 kali. Barang siapa yang menikahkan tanpa wali tanpa saksi, maka nikahnya batal. Salah, enggak. Jauh. Enggak baca lagi. Kemarin kita bicara 4:30 ya? Iya. Ustadznya harus, kata Ustadz ini harusnya 4:30 saya pulang dari Ilmu Arwah, tapi jam 4 Ustadznya bolos dari sana setengah jam. Oh gitu. Dimaafkan. Karena salah saya sebenarnya, saya nggak memiliki kepastian waktu. Jadi itulah pentingnya kita membahas yang begini. Jadi walaupun mazhab Hanafi itu berpendapat bahwa menikah boleh tanpa wali, tetapi mereka mewajibkan adanya pengumuman. Jadi Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi menambah satu rukun, yaitu wajib diumumkan, isyhar namanya. Jadi mereka mengatakan tanpa wali boleh, tapi mewajibkan syuhur, diketahui banyak orang. Karena banyaknya orang tahu itu kedudukannya seperti wali. Itu kurang lebih begitu. Nah, dulu sekalian kembali ke tema tadi, khawatir terlalu jauh bahasanya. Kita sebagai pengikut jumhur, pengikut Imam Syafi'i, dengan memastikan bahwa hadis yang dipakai dalam bab pernikahan adalah hadis yang sahih, tidak ada pernikahan tanpa wali. Dan kita membantah atau menyangkal atau menolak pendapat Abu Hanifah yang membolehkan pernikahan tanpa wali. Tetapi kita tidak boleh mencela Abu Hanifah karena beliau adalah mujtahid mutlak. Beliau sederajat dengan para imam-imam mazhab lainnya, karena 4 mazhab itu adalah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang paling junior Hambali, yang paling senior Hanafi.
karena Hanafi ini berguru kepada sahabat Rasul. Tapi dalam titik lain Hanafi lebih kuat pendapatnya. Contohnya, zakat fitrah bagi Hanafi boleh pakai uang. Sementara Maliki, Hambali, Syafi'i zakat fitrah wajib pakai beras. Berarti kita campur-campur ya. Berarti kita sebenarnya ketika zakat fitrah pakai Hanafi juga. Sentuhan kulit laki-laki perempuan, Hanafi berpendapat tidak batal sama sekali. Syafi'i batal. Apapun situasinya, mau muhrim bukan muhrim, mau syahwat atau tanpa syahwat, Syafi'i itu batal. Sentuhan batal, pokoknya titik. Hanafi sentuhan itu tidak batal, mau muhrim mau bukan muhrim, mau syahwat atau tanpa syahwat tidak batal sama sekali. Nah kenyataannya kalau kita sedang umroh atau haji, pada akhirnya juga menggunakan mazhab Hanafi. Karena nggak bersentuhan. Sekarang udah tawaf ke-6, tiba-tiba tawaf ke-7 sentuhan, batal. Mau pulang lagi ibu bersuci. Itu repotnya luar biasa. Apalagi kalau lagi haji akbar, haji apa? Tawaf ifadah, mustahil kita. Maka akhirnya adalah pakai Hanafi aja. Nah, jadi ulama ada salahnya, ada kelirunya, tetapi banyak benarnya. Kita banyak kelirunya, tapi kadang-kadang benar. Jadi itu melihat ulama itu begitu. Ulama itu benar, semuanya benar, tapi mungkin ada 1-2 titik yang salah. Kita salah semua, mungkin ada 1 titik yang benar. Tidak apa-apa. Itu sekelumit tentang derajat. Jadi nanti kalau ada keterangan misalkan ada hadisun dhaif, berarti pikiran kita harus mulai jembar. Oh, dhaif itu kalau Syafi'i boleh, kalau yang lain tidak boleh. Maka nanti hasil istimbat hukumnya juga berbeda, supaya memahami. Dan lain-lainnya masih ada. Yang tidak boleh diamalkan sama sekali, baik dalam bab motivasi, akhlak ataupun hukum, itu adalah hadis palsu atau maudhu. Itu yang mutlak tidak diterima oleh semua ahli hadis, itu hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis yang dikarang oleh seseorang dengan tujuan tertentu. Maudhu dalam kurung palsu. Contoh hadis palsu yang dulu berkembang di daerah Baghdad di Irak, ada hadis begini: barang siapa yang makan terong maka tahajudnya akan rajin. Man akala badinjan yuqimu zuhran, bahwa terong itu akan menguatkan punggung ketika sholat tahajud. Palsu. Karena Hadis dia palsu. tukang terong. Barang siapa yang makan terong maka tahajudnya akan kuat, akan semangat dalam tahajud. Ternyata itu orangnya ditangkap oleh polisi saat itu. Diinterogasi, kenapa Anda bikin hadis kayak gini? Apa dia bilang? Pak, maaf saya itu ada penjual terong di pasar Baghdad, supaya jualan saya laris laku, saya bikin hadis disebarkan ke orang-orang supaya beli terong. Akhirnya itu hadis palsu contohnya. Dan masih banyak hadis palsu. Nanti sebentar lagi akan beredar hadis palsu tentang kesialan bulan Safar. Coba. Bahwa bulan Safar itu bulan sial. Bulan Safar itu adalah bulan turunnya musibah. Bulan Safar itu adalah bulan yang tidak boleh mengadakan hajatan. Maka nanti di bulan Safar lihat banyak orang tidak hajat. Iya. Tidak ada yang berani hajat di bulan Safar. Berarti itu palsu ya, Pak Ustaz? Palsu. Palsu ya. Kemudian warung-warung nanti akan sepi. Ada orang pasar cerita ke saya, selama bulan Safar omset turun sepertiga. Karena meyakini Safar itu bulan sih. Padahal Rasul sudah membatalkan keyakinan itu dengan mengatakan la tiyarata wala safara wala hammata wala adwa. Kata Rasulullah, di dalam Islam tidak ada tatayur, tidak ada safar, tidak ada hamah, keseraman, keangkeran, tidak ada penyakit menular karena jin. Dan Rasulullah membuktikan itu supaya masyarakat tidak takut dengan bulan Safar. Rasul buktikan sendiri. Jadi tidak hanya lisan disampaikan, tapi bukti nyata juga dikerjakan. Apa? Beliau menikahi Khadijah di bulan Safar. Menikahi Sophia di bulan Safar. Menikahkan Fatimah putrinya di bulan Safar. Jadi menikahi Khadijah di Safar, menikahi Sophia di Safar, menikahkan putrinya di Safar.
dan mengutus pasukan besar pimpinan Usamah bin Zaid di bulan Safar dan tidak terjadi apa-apa. Itu bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia ada. Seluruh dunia. Di Mekah masa-masa jahiliyah dulu ada yang namanya kesialan bulan Safar. Di daerah-daerah Arab yang lain sama. Di Indonesia juga hal itu masuk ke negara kita. Entah lewat mana dan dari mana dan kapan itu tiba-tiba ada keyakinan tentang kesialan bulan Safar. Apa yang dikhawatirkan para ulama? Yang dikhawatirkan adalah hal tersebut menjadi sugesti. Menjadi sugesti akhirnya seuzon kepada Allah. Sementara Allah menyebutkan dalam hadis qudsi yang sahih, kata Allah, aku terserah sangkaan hambaku. In zanna khairan faqir, kalau sangkaannya baik maka akan menjadi kebaikan baginya. Kalau sangkaannya buruk padaku akan menjadi keburukan baginya. Jadi menjadi sugesti. Awalnya tidak tersugesti, tapi karena meyakini jadi sugesti. Awalnya enggak meyakini Safar itu sial, tapi karena dia meyakini jadi sugesti. Akhirnya bulan Safar sebulan teka mana-mana. Tewani nyetir, tewani dagang, tewani hajatan, tewani kemana-mana. Nah ini kepercayaan jahiliyah yang masih ada bercokol di benak umat Islam. Terutama di Indonesia. Kalau bukan kita yang mengawali menghilangkan itu, siapa lagi? Kalau kita yang ngaji-ngaji tidak menghilangkan keyakinan itu, siapa yang menghilangkan? Nah, ini perlu menjadi perhatian karena Safar itu sebulan lagi. Muharram seminggu lagi, setelah Muharram masuk Safar. Dan qadarullahnya itu di bulan Safar itu banyak meninggal. Bulan-bulan September itu banyak meninggal. Juli, Agustus, Safar itu dulu waktu zaman Covid kan September, banyak yang meninggal. Safar di tahun berikutnya di bulan Oktober banyak yang meninggal. Qadarullah. Memang ngumpulnya cuaca buruk yang menyebabkan kesehatan pada menurun itu di bulan itu. Wabah memuncak juga di bulan itu. Waktu Covid ya. Kemudian kejadian-kejadian itu di bulan itu. Nah, itu tuh yang merusak keyakinan kita. Membuat takut dan subhat bulan itu. Padahal itu adalah qadarullah yang sudah Allah tentukan, tidak ada hubungannya dengan bulan Safar. Gitu ya, Bu ya. Jadi tidak akan terjadi apa-apa. Dan tidak ada apa-apa. Apalagi nanti ada kepercayaan Rebu Kasan, Rebu akhir bulan Safar. Dengan menyebarkan hadis palsu bahwa Allah turunkan bala bencana di hari itu. Padahal yang sahih berdasarkan Quran dan hadis yang sahih, justru malam Rabu itu Allah menciptakan langit dan bumi. Menciptakan makhluk-makhluk yang besar itu di hari Rabu. Hari Rabu adalah hari di mana Allah menciptakan makhluk-makhluknya yang membawa rahmat dan keberkahan. Kenapa kita dibalikin kepercayaannya menjadi serat? Nah itu mudah-mudahan kita tidak terombang-ambing nanti di hari tersebut. Mau nikah di bulan Safar gak jadi, gak jadi. Ada kawan saya nyewa ini nih IBBC tempat nikah. Bukan gak jadi, justru lagi murah-murahnya. Yang biasa nyewa gedung itu 300 jutaan, nah dia dapat harga 100. Karena nggak ada yang pakai. Gitu. Jadi kalau mau nyari rumah gedung, kalau mau nyari gedung yang hebat, yang megah, yang mewah, cari bulan Safar. Itu sepi order mereka. Karena konsumennya rata-rata umat Islam, jadi kebanyakannya percaya. Ya kita kembali, jadi hadis nanti akan beredar di bulan Safar hadis itu. Sebelum Ramadan akan banyak hadis doib dan palsu bermunculan. Bahkan ada seorang ulama menulis 500 hadis palsu seputar Ramadan. Ngeri memang. Ada lagi hadis palsu dalam bulan-bulan lain. Entah itu gimana ceritanya dulu. Termasuk hadis palsu yang disebarkan oleh orang-orang yang menyimpang dari tasawuf atau ekstrim tasawuf, itu banyak menyebarkan hadis palsu berkenaan dengan Allah dan penciptaannya. Itu memang bahasanya dalam lah, nanti aja. Kita kembali ke laptopnya yang sederhana. Hadis kedua, saya sebenarnya ingin menyampaikan itu aja. Hadis dhaif, hadis hasan, hadis jayyid, hadis palsu.
Dan hadis sahih yang pertama tadi yang awal, supaya kita dapat membedakan ini hadis dhaif atau sahih. Kata para ulama ada satu kaidah. Idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Jika ada hadis sahih, maka itulah mazhabku. Imam Abu Hanifah mengatakan itu, Imam Malik mengatakan itu, Imam Syafi'i mengatakan demikian, Imam Ahmad mengatakan hal yang sama. Idza shahhal hadisu, jika hadis sahih, jika ada hadis sahih, itulah mazhabku. Dalam riwayat lain, jika kau dapatkan hadis sahih, campakkan pendapatku. Bisa dipahami, Bu? Jika kalian menemukan hadis sahih, lemparkan pendapatku, buang pendapatku. Itu kata ulama mazhab yang 4 mengatakan demikian. Idza shahhal hadis bahwa madhhabi. Jadi loyalitas kita ini kepada hadis, bukan kepada mazhab. Mazhab boleh diikuti sebagai alat bantu kita untuk memahami hadis. Mazhab itu dipakai untuk memahami hadis, supaya kita paham hadis itu dipahami bagaimana. Tetapi jangan fanatik kepada mazhab. Buktinya kita juga toh tidak fanatik amat sebenarnya. Seperti tadi bersentuhan pakai mazhab campur-campur, zakat fitrah campur-campur, kemudian perdagangan campur-campur, ibadah juga campur-campur. Pada hakikatnya kita tidak megang mazhab secara konsekuen. Karena apa? Karena kita memang tidak boleh fanatik pada mazhab. Mendalami, menyelami, mengikuti mazhab boleh, tetapi kalau ada hadis sahih, ikuti hadis yang sahih. Itu aja patokannya. Baik, hadis yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, innal ma'a, sesungguhnya air, tahurun, adalah suci. Hukum dasar air itu suci. La yunajjisuhu syai'un, tidak dapat dinajisi oleh apapun. Akhrajahu salasa. Jadi hukum air itu sebenarnya suci, tidak ternajisi oleh apapun kecuali kecampur oleh benda najis. Penjelasan nomor 2 disatukan dengan nomor 3. Wa an Abi Umamah al-Bahili. Hukum air adalah hukum air adalah suci. Pada hakikatnya hukum dasar air itu suci. Tidak ternajisi oleh apapun. Ya kecuali kalau kecampur air najis. Jadi kalau kita menemukan air, ya, itu anggap aja air suci. Kecuali kalau air itu terbukti kena najis atau masuk ke najis ke dalamnya, baru itu kita katakan najis. Tapi kalau dia air apa adanya, maka itu hukumnya suci. Nanti kita belajar lebih banyak tentang dunia perairan ini, ya. Bahkan termasuk air-air manusia dibahas buku ini. Mana yang najis, mana yang tidak najis. Apakah air mani najis atau tidak? Apakah air mazi najis atau tidak? Apakah wadi najis atau tidak? Apa beda istihadah dengan haid? Mana yang najis, mana yang tidak? Mana yang haram ibadah, mana yang masih boleh ibadah atau harus ibadah? Itu ada di penjelasan itu. Sabar saja, nanti pada waktunya akan sampai di Kita gabungkan penjelasannya dengan hadis yang ketiga. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim walil Baihaqi al-ma'u tahurun illa an taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdusu. Dari Abu Umamah al-Bahili, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya air itu tidak ternajisi syai'un oleh apapun illa ma ghalaba, kecuali air tersebut, ya, ghalaba ala rihihi, berubah baunya, wa ta'mihi, rasanya, wa launihi, dan baunya. Jadi air itu asalnya suci kecuali dia berubah warna, bau, dan rasa. Berubahnya oleh apa? Berubahnya oleh najis. Kalau berubahnya oleh bukan najis, tidak apa-apa. Tapi kalau berubahnya oleh najis, itu dia menjadi air najis. Ini hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah, didhaifkan oleh Abu Hatim. Dhaif berdasarkan Abu Hatim, ya. Jadi yang menilai dhaif pun orang beda-beda. Ada hadis yang kata ulama dhaif, kata ulama lain sahih. Ada hadis yang dhaifkan oleh Ahmad, disahihkan oleh
Tirmizi misalnya, itu tidak apa-apa. Bacakan aja hadisnya. Nanti juga kesimpulan hukumnya akan kita dapati lebih jelas. Dan kata Imam Baihaqi, al-ma'u tahurun, air itu hukumnya suci kecuali telah berubah baunya, rasanya dan warnanya. Dengan apa? Dengan najis yang masuk ke dalamnya atau yang berubahnya. Air itu suci. Air itu suci. Air itu suci kecuali telah berubah warna, bau dan rasa. Berubahnya karena apa? Najis. Karena najis yang masuk ke dalamnya. Di sini ada penjelasan yang cukup menarik. Sebenarnya najis itu hukum atau kimia? Najis itu hukum atau fisik? Hukum. Fisik. Yang campur terpolusi, tercemar. Hadis itu sifat atau fisik? Sifat. Atau Sifat. kalau sifat berarti ketika sifatnya itu hilang dia jadi suci ya. Seperti air sungai yang kotor, air got. Kemudian dia ditampung oleh PDAM, dikasih campuran kaporit, dikasih campuran segala macam sehingga jadi bersih kembali, baunya hilang, rasanya hilang dan suci. Nah, berarti di situ najis itu adalah kimia. Ketika kimianya berubah, maka hukumnya berubah. Tapi kalau orang mengatakan najis itu sifat, kalau air itu kena najis ya udah kena aja terus. Meskipun sudah dibersihkan. Mana yang rajih? Nah, di sini ada penjelasan bahwa berdasarkan fatwa para ulama, termasuk yang dianut oleh ulama-ulama besar zaman sekarang, termasuk dewan-dewan fatwa di setiap negara, mereka berpendapat bahwa najis itu adalah sifat dan fisik. Sifat dan fisik. Ya, ada yang sifatnya itu sifat, ada yang sifatnya itu fisik. Sehingga kesimpulannya, kalau ada air kotor, lalu difilter dan dibersihkan oleh sistem tertentu, oleh kimia tertentu, kemudian menjadi bersih dan tidak bau, maka hukumnya dari najis menjadi suci. Jadi ekstrimnya begini, kalau ada air najis ditampung di ember, dikasih campuran kimia sehingga hilang itu bau, rasa dan warnanya, itu air menjadi bersih. Meskipun masih ragu kita menggunakannya. Mohon maaf, ada air kencing. Kalau ada air kencing satu ember, bau, menyengat dan pokoknya mah tidak layak. Kita terkesin kimia, jadi bersih dan heran. Sifat najisnya hilang kan? Bau, rasa dan warna. Tapi karena kita tahu jadi anggap. Tapi karena kita tahu itu bukan itu kumpulan air kencing, ragu kan menggunakannya. Nah, itu maksudnya kalau kita ragu ya mendingan cari air yang lain. Berarti nggak artinya nggak suci. Secara teori berdasarkan ijma para ulama suci. Tetapi karena kita tahu itu adalah sebenarnya air kencing yang ditaburi kimia, sehingga kita menjadi ragu. Jadi sifat air itu Suci, airnya suci, cuma kita ragu. Nah kalau ragu cari air lain, maksudnya begitu. Karena ragu. Kalau tidak ragu pakai aja. Misalnya dipakai wudhu, terus kayak kita tahu tadi udah tahu. Kita kalau tidak ragu terus. Kalau tidak ragu itu jadi suci dan mensucikan akhirnya. Suci mensucikan. Kalau ragu jangan dipakai. Jangan dipakai, cari air lain. Kalau tahu asalnya ragu kita, saya nggak tahu itu. Saya ragu. Kecoa itu kan tidak najis, Tapi bau. tapi kotor. Oh, bisa dipakai wudhu jadi. Bisa, asal apa namanya? Asal kitanya bau. tega aja, kitanya berani. Pak Ustadz, kalau air ledeng Air ledeng suci. diolah bersih. Iya, Nah, itu dia bahasa kita tuh itu. Iya. Dari itu kan, dari sungai, dari waduk itu kan belum tentu bersih. Dari got, dari limbah keluarga, dari limbah rumah tangga, dari pecampur kotoran-kotoran kandang sapi, got, Itu kan diolah. kemudian kotoran ditampung di PDAM. Ya.
di kolam besar Jadi suci. dicampur oleh kimia tertentu jadi herang, Ya. dicampur kimia lagi jadi hilang baunya, dicampur kimia lagi bahkan bakterinya mati, bahkan di luar negeri bisa diminum langsung. Nah pertanyaannya adalah apakah air yang kita tahu itu adalah kumpulan got sedunia misalkan, ataupun kumpulan dari limbah sebandung misalkan diolah jadi bersih. Nah para ulama berpendapat bahwa itu air hukumnya suci, karena najis itu hakikatnya adalah kimia. Kalau kimianya hilang ya jadi bersih. Nah, yang paling aman itu adalah kimianya bersih, sifatnya bersih. Seperti air laut, air sumur, air lain sebagainya. Nah, ledeng bagaimana? Ledeng itu tadi saya kedepankan tuh pendapat fikih ini. Kata para ulama yang sudah istima di Jeddah kalau tidak salah, mereka sepakat bahwa air ledeng yang merupakan olahan dari air kotor sebelumnya itu adalah suci. Karena kimiawinya sudah hilang dari najis tersebut. Tapi Ustaz, ada pendapat kan kalau kita berwudu harus di air mengalir, nggak boleh yang di kampus. Ada gitu tuh dibilang tuh air di kampus suci. Kalau kita lihat hadis-hadis yang ada, bahkan Nabi itu wudu tidak di air mengalir, seringnya di dalam bejana, di dalam wadah. Ada juga sih hadis yang dikucurkan oleh sahabat seperti hadis Imran bin Husain itu Nabi meminta pembantunya untuk membawakan air. Itu juga ada hadisnya. Tapi hadis yang bahwa Nabi wudu dari satu gelas, satu mud wadah air, Nabi mandi junub dari 2 mud dicantik gayung, itu juga hadisnya banyak dan sahih. Jadi kesimpulannya wudu itu mau pakai air mengalir boleh, mau pakai air tidak mengalir boleh. Yang penting suci dan Yang penting suci dan mensucikan dan hemat di dalam menggunakan air wudu. Ma yukhad minal hadis, apa pelajaran yang kita ambil dari 2 hadis di atas? Yadulul hadisani ala annal asla fil ma'i thaharah fala yunajju syai'. Hadis di atas, kedua hadis di atas menunjukkan bahwa hukum asal air adalah suci dan tidak ternajisi apapun. Nomor 2, yuqayyadu hadzal itlaq bima idalaqat bin najasah fa dhahara riha. Yang kedua poinnya, jika air tersebut, air mutlak berarti ya, air suci tersebut terkena najis dan berubah warna, bau serta rasanya, fa innaha tunajjisuhu, maka itu menjadikannya najis, qalla au kasura, sedikit atau banyak air tersebut ya. Jadi air mutlak yang terkena najis dan berubah sifatnya, bau, rasa dan warna ya, maka mau sedikit mau banyak itu najis. Bajigur gula aren itu najis. Saya ulangi poin kedua, air mutlak, air normal yang terkena najis dan berubah 3 unsurnya, bau, sifat, rasa ya, maka itu air menjadi najis, mau banyak atau sedikit air tersebut. itu yang dimaksud banyak sedikitnya airnya atau najis? Airnya. Oh, baik. Airnya. Punya air 1 drum, terkena najis, najisnya sedikit, tetapi sifat air itu berubah, rasa rubah, baunya rubah, warnanya rubah, maka itu air menjadi najis. Poin ketiga, alladhi yuqaid hadzal itlaq wa ijma'ul ummah ala anna al-ma'al mutaghayyir bin najasah najis sawa'un kana qalilan aw katsiran. Dari mana itu hukum diambil? Ijma' umat Islam seluruh dunia dari masa ke masa bersepakat bahwa air mutlak yang terkena najis dan berubah sifat-sifatnya, maka itu air najis, maupun banyak ataupun sedikit. Jadi bagaimana ini? Menurut ulama sedunia gitu tulisnya gimana? Ijma aja, tulis ijma. Jangan ulama sedunia, itu bahasanya terlalu panjang. Menurut ijma itu sudah istilah khusus ya. Menurut ijma bahwa air mutlak yang terkena najis dan berubah ketiga sifatnya, maka itu air
maka air itu jadi najis sedikit atau banyaknya. Itu 3 poin dari hadis yang tadi kita bahas. Berarti kalau kena kotoran cicak najis kan? Berubah tidak? Enggak sih. Enggak najis. Cicaknya sendiri tidak najis kok. Siapa yang bilang cicak najis? Cicak. Siapa yang bilang cicak najis? Ayo bau beda lagi, bau beda lagi. Tapi kotorannya suka Berarti warnanya terus nggak jadi kuning Pak Ustaz. Kalau tidak berubah warna dan bau boleh dipakai berarti. Kotor itu kan tidak mesti najis. Oh gitu. Kotor tidak mesti najis. Cicak itu binatang yang tidak berdarah. Binatang yang tidak berdarah itu tidak najis. Jadi lihat binatangnya ya. Lihat binatang. Kalau deterjen, misalnya kita kecelakaan dikit tuh yang si air di ember dan bisa buat Deterjen mah suci. najis. Deterjen itu suci. Siapa yang mengatakan deterjen najis? Enggak ada. Deterjen itu suci. Sehingga ketika dia mengenai air tidak menajiskannya. Nanti kita akan pelajari apa saja yang benar-benar najis itu. Apa benda-benda apa saja yang dikategorikan sebagai najis. Nanti pada waktunya kita akan sampaikan. Jadi mohon bersabar sebelum waktunya tiba. Nah, hadis yang keempat, 3 hadis ya, tadi kita komitmen 3 hadis ya. Pak Ustadz, bentar. Ya, Kalau misalnya itu air di bak, ya. kalau itu ada kotoran cicak, itu bisa kita untuk wudhu? Bisa. Bisa. Kan tidak berubah itu warna, sifat dan rasanya. Lagi pula kotoran cicaknya itu kan tidak najis. Telurnya kotoran cicak makasih betul. Saya bertanya, dari mana cicak itu kotorannya Pernah najis? dengar? Ah, itu. Pernah dengar Karena itu. makanan juga kalau kena cicak nggak boleh dimakan. Nggak boleh dimakan, dibuang karena cicak itu membawa penyakit. Iya benar, karena Gitu. Bukan karena najisnya. Kalau kecoa, kalau kotoran burung, Kotoran burung apalagi? Burung kan tidak najis. Kecuali kecoa burung yang najis memakan nggak? bangkai. kecoa najis nggak? Kecoa enggak. kecoa itu najis atau tidak? Tidak masuk kepada kategori benda-benda najis. Jadi kalau air kena kecoa, buang aja kecoanya. Kalau air Satu toran masuk kecoa, buang aja kecoanya. Air torannya biasa lagi, tapi kalau bau dan tidak sedap ya itu selera masing-masing. Apa pakai bumbu? Tapi pada hakikatnya bak yang terkena kecoa, karena kecoanya itu bukan makhluk najis, maka itu tidak najis. Apalagi diyakini satu kecoa tidak akan merubah sifat satu ember air. Kecuali bau. Kaidahnya kan tadi itu, air yang terkena atau ketetesan najis lalu berubah 3 sifatnya tuh, itu najis. Selain itu kaidahnya berarti tidak gitu. Kalau tidak berubah, Kecoa kan tidak najis, tapi misalnya jadi bau bagaimana? Jadi najis kan? Kecoanya kan tidak najis. Tapi Kalau misalnya itu merubah rasa, sifat, dan tapi bau. yang berubahnya itu tidak najis, tidak najis. Karena dia tidak najis jadi tidak najis walaupun bau. Ya, saya balikin logikanya begini. Kalau ada air 1 ember, Karena saya punya pewangi za'faron, saya tumpahkan ke ember, berubah tuh cahaya ember menjadi wangi za'faron, najis tidak? tidak. Karena Dia bukan benda najis. karena za'faronnya bukan benda najis. Sama dengan kecoa berarti. Sama. Tapi kalau yang masuknya hewan najis kayak tikus, Ya. kayak nonita, maaf anjing, kayak
babi dan sifat apa anggota-anggota tubuhnya itu najis airnya pasti. Gitu. Karena yang masuknya Karena yang masuknya najis. Kalau yang masuknya tidak najis, walaupun berubah sifatnya tidak najis. Iya, prinsip. Saya punya pewarna makanan. Pewarna makanan tahu? Saya tumbahkan ke ember Wantek. atau wartek atau apa? Wantek mah lain pewarna makanan. Warna kain ya. Baju itu. Mungkin warna berubah, mungkin bau juga berubah jadi bau pewarna. Mungkin juga rasanya mungkin ada sih. Apakah najis? Tidak, karena yang ditaruhnya itu bukan benda najis. Gitu. Jadi kaidahnya dipegang. Air yang terkena najis dan najis itu merubah sifat air, yaitu 3, wangi, bau, rasa dan warna, maka itu air menjadi najis, sedikit atau banyak air tersebut. Jelas ya? Sedikit apapun, sebanyak apapun air yang kemasukan benda najis dan merubah ketiga sifatnya, itu air jadi najis. Nah, terus kan air itu aslinya suci dan mensucikan. Asli air suci mensucikan. Ketika kemasukan benda yang tidak najis seperti kecoa tadi atau deterjen, airnya tetap mensucikan tidak? Itu tetap suci kan? Tetap Tapi suci. mensucikan tidak? Kalau dia keluar dari sifat mutlaknya tidak mensucikan, hanya suci saja. Hanya suci. Berarti tidak bisa dipakai wudhu. Tidak bisa dipakai wudhu. Kan tidak mensucikan. Tidak mensucikan. Berarti dia boleh dipakai untuk nyiram pohon, boleh dipakai untuk ngepel rumah, boleh dipakai untuk nyuci pakaian, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci wudhu dan mandi junub. Dipakai untuk yang lain-lain boleh. Kalau Air suci itu kolam bisa. yang ada ikannya itu bisa dipakai wudhu nggak? Kolam yang diikan boleh, ada ikan kan tidak najis. Tapi bau. Tapi kan baunya hanyir. Bau ikan, bau hanyir itu tidak berarti najis. Bagi sebagian orang bau ikan itu menyenangkan, Tapi tetap mensucikan. mensucikan, karena airnya dia air mutlak, air Banyak. air dasar. Air kolam itu air dasar. Kita punya kolam besar, airnya itu bersih, berasal dari mata air, ikannya banyak kayak di dulu kita waktu piknik Itu Cibulan, Cibulan. Ciragem, Cibulan. Cicerem, kemudian Cibulan. Cibulan, Yang ada ikan dewanya itu. ikannya banyak, besar-besar dan banyak sekali, ada yang ditanam di situ, ada yang dari alaminya. Itu air suci mensucikan. Tapi bisa untuk wudhu Pak Ustaz? Bisa, jelas bisa. Itu air mutlak, itu air alami, air natural, air mutlak. Jadi mau wudhu Cibulan, wudhu Cicarem itu nggak apa-apa. Karena tidak ikan bukan makhluk najis. Sekali lagi ikan bukan makhluk najis. Walaupun misalnya bau amis. Sekarang kolam Cibulan atau Cicerem tiba-tiba ngegebrus anjing tadinya. Najis enggak? Ada kaidah yang tidak diingat tadi. Tidak najis kan mengalir Pak Ustaz? Ada kaidah yang tidak diingat tadi apa? Tidak merubah warna, bau dan rasa. Kolam Cibulan segitu gedena, anjing nyemplungkan inya, anjing buang, itu kolam berubah nggak 3 sifat itu? Tidak. Bau tidak berubah, namanya juga kolam kan besar. Kemudian rasa tidak, bau warna tidak. Nah, kalau air yang terkena najis tapi tidak merubah sifat-sifat air itu, maka air tetap dalam kesuciannya. Walaupun dia yang menyemplungnya. Walaupun yang menyemplungnya najis, tapi tidak merubah 3 sifat airnya, tidak najis. Makanya kaidah tadi ingat betul-betul kaidahnya. Air yang kemasuki benda najis merubah sifat bau, rasa dan warnanya, maka dia najis. Tapi khawatirnya air liurnya jangan dia. Tapi kolam sebesar itu, Bu. Gini aja lah. Ada anjing jatuh ke laut, mau dikuras lautnya? Bisa kalau kolam, tapi kalau di ember mungkin enggak ya. Nah, di ember kan pasti berubah kan segitu. Kalau ember kalau kasta gede. Jadi kiru ya. Sekarang kolam Cibulan segitu banyaknya air, nyemplung anjing, mau dikuras kolamnya? Atau laut kemasukan 10 atau 1000 babi ke situ. Lantas kemudian airnya mau dikuras? Karena najis kan enggak? Ya, maka air alami, air mutlak yang terkena najis tapi tidak merubah sifat-sifatnya, maka air tetap dalam keadaan suci. Anjing nyemplung ke sungai, najis enggak sungainya? Tidak, karena sungai tidak berubah sifatnya. Dan mustahil sungai berubah sifatnya gara-gara hanya masuk seekor anjing.
kalau dalam wadah. Tapi kalau dalam ember, dalam toren nih, cemplung tikus yang najis jatuh satu, si air di toren tuh berubah, bau, kemudian warna juga, air asam tidak dicoba ya. Udah toren kuras, buang airnya, ganti air baru begitu. Jadi kaidahnya satu, nomor itu isinya 2 kaidah tapi satu kaidah itu nomornya 1 kaidah tapi isinya 2. 1, air najis terkena, air suci terkena najis, kaidah pertamanya. Yang kedua, najis tersebut merubah sifat-sifat air, itulah najis. Jam 5 ya. Pak Ustadz, itu sifat air tadi kan ada 3. Dari 3. Bau, rasa, warna. Ya. Ya. Nah itu kalau kita melihat dia jadi najisnya itu kalau 3-tiganya sifat itu atau salah satu boleh? Nah, salah satunya itu nanti ada pembahasan di kalangan para ulama. Sifat itu yang dimaksud apakah harus di atas 50% ataukah memang harus ketiga-tiganya. Ketika misalkan baunya berubah, rasanya berubah, tapi warna kok jernih-jernih aja gitu. Atau salah satunya. Nah, ini nanti akan ada pembahasan di sini sejauh mana 3 sifat itu mempengaruhi air yang tadinya suci menjadi najis. Atau sejauh mana 3 sifat itu membiarkan air tetap dalam kesuciannya meskipun dia terkena najis. Tapi yang saya ambil kehati-hatiannya adalah ketika salah satu sifat air itu berubah najis. Saya ngambilin kehati-hatian. Dari 3 sifat bau, rasa dan warna, kalau itu terjadi pada air Salah yang satunya aja. karena faktor najis yang jatuh ke situ, maka itu najis. Tapi tadi yang contoh wantek bukan najis, kan berubah warna. Kan wantek bukan benda najis. Oh gitu ya. Wantek najis enggak? Iya. Iya benar. Kan wantek mah benda umum, bukan benda najis. Kecuali kalau yang diaculupkeun mohon maaf kotoran. Iya. Suci tapi tidak mensucikan. Wantek mah kayak kopi, Bu. Iya. Ayeuna panitia kurban ngin kopi saember. Siap. Brus. Nah, berubah nih warnanya nih najis dong enggak? Karena yang dicampurinya benda kok kopi yang tidak najis. Nah, jadi kesimpulannya Ibu sekalian bahwa lebih hati-hati lagi kalau apabila terjadi salah satu sifatnya berubah, lebih baik itu dianggap najis demi kehati-hatian. Baunya tidak berubah, tapi warna dan rasa kok berubah, itu najis. Kalau yang berubahnya benda najis, itu patokannya itu. Kalau yang berubahnya benda najis. Kalau yang berubahnya benda bukan najis, ya tidak najis. Ya, saya ulang-ulang mudah-mudahan paham ini. Apa Bu? Bacakan kaidahnya apa? Jika air suci kemasukan air najis atau benda najis dan merubah sifatnya maka menjadi najis. Jika air suci kemasukan benda najis dan tidak merubah semua sifatnya maka tidak najis. Jika air suci kemasukan benda yang tidak najis dan merubah seluruh sifatnya maka air tetap suci. Itu 3. Besok berenang berarti Pak? Besok berenang air 1 kolam. Terus suka ada pipis. Bisa dipastikan pipis. Pasti ada. Bukan pasti. Pengalaman. Oke. Berubah nggak sifat kolamnya? Tidak. Berubah nggak sifat kolamnya? Tidak. Baunya berubah? Warnanya berubah? Tidak. Angser kolamnya? Komponen ini air ini. Nah, untuk kehati-hatian mendingan bersihkan di bilasan. Meskipun secara hukum karena kolamnya tetap bersih. Nah, kalau berenang nggak bisa dipakai wudhu. Iya. Meskipun secara hukum bersih, suci, secara hukum nih teori ya bersih, karena tidak berubah warnanya, rasanya, dan di kaporit itu juga udah suci sebenarnya. Kolam itu ditabur kaporit sudah bersih Bu. Kumannya mati, kotorannya menjadi jernih, baunya juga menjadi bau kaporit, bukan bau najis lagi, tidak bau hangser lagi. Maka itu kolam menjadi suci walaupun terkena benda najis berupa pipis, penang. Tapi demi kehati-hatian sebaiknya tidak wudhu di kolam itu. Bilas wudhu di tempat lain, wudhu di keran yang bersih. Jadi itu pilihan hati-hatinya di situ. Ada garis fikih, ada garis wal, Bu ya. Ada garis fikih itu hitam putih.
Fikih itu hitam putih. Ya. Haram halal, najis suci itu fikih. Tapi ada garis waro di situ. Garis waro adalah kita melebihkan sedikit dari standar itu supaya kita terjaga dari potensi jatuh kepada yang najis. Hati-hati aja gitu. Itu namanya sifat ihtiyati kalau bahasa fikihnya. Sifat kehati-hatian supaya kita terjerumus kepada yang lebih besar lagi. Baik, aduh, sak dugi kata Kak. Bismillah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kalian, mudah-mudahan insya Allah nanti kemudian hari pembahasan fikih akan semakin seru. Ramai. Pasti semakin seru. Fikih mah ulah tunduh, mentunduh itu benar-benar kacau benar. Kalau ada yang tunduh pohara, karena fikih mah dia mainnya di logika, main di hukum, di teori-teori, di pendapat-pendapat yang bersumber dari hadis sebagai sumber hukum. Wah, ngerti. Insya Allah tidak akan ngantuk karena fikih. Kalau sampai ngantuk di fikih, udah itu mah berarti tidak pohara. Baik, aku lupa hada wa assalamualaikum subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ngempas sedap.